Dalam hal ini teman-teman, kita sudah antarkan tadi, jadi ada alam alam nyata yang kita rasakan, alam akal ini, yang nyata ini alamul malak, alam syahadah, alam nasut manusia. Di bawahnya itu ada nafsia, ya, jin, iblis, kayak gitu, ke bawahnya itu. Naik ke atas, ketika orang sudah berzikir, makanya antum masuk ke alam trans. Kalau orang psikolog bilang, psikolog cuma sampai di kalimat trans. Itu sudah ada. Jadi psikolog mentok di situ. Nanti kalau orang diangkat oleh Allah, maka dia akan naik ke alam Jabarut. Ya, Jabarut itu ya kerajaan Jabar, kerajaan Jabarut. Kerajaan para malaikat, para nabi, rasul, dan para wali. Itu sebabnya di sana para wali-wali itu punya tempat, punya mahligai di sana. Itu bahasa guru saya di salah satu thariqah mu'tabarah. Apa kata beliau? Saya melihat mahligaiku di sana. Cuma karena beliau ummi, salah satu guru kita dulu di thariqah Khalidiyah, Naqsyabandiyah, mengatakan, saya tahu mahligai saya di sana. Maka dulu kalau nggak dipanggil oleh guruku, aku tidak akan kembali ke alam nyata ini. Udah pengen di sana aja udah. Maka kalau ada orang mati suri, nggak dijemput oleh gurunya, kalau gurunya nggak sahibul karomah secara rohani, nggak pernah melewati makom itu, udah muridnya lewat. Ya, kan kejadian dulu. Ya, ada muridnya di Malaysia zikir mati suri. Muridnya itu plus anaknya. Syekhnya di Sumatera. Dikabarin orang, Tuan Guru, anak Anda sudah meninggal. Dia bilang, kok dia kontaknya masih kontak hidup, jadi rohaninya masih bisa nyambung. Wah, ini anak lagi asik masuk zikir. Apa kata beliau? Tunggu saya. Maka datanglah beliau ke sana, belum sampai berapa hari nyampe. Jadi itu aneh juga, di zaman itu nggak mungkin orang bisa cepat, nggak ada pesawat. Nyampe, dimandiin pakai air jeruk nipis, bangun. Itu orang serumah kabur semua. Ya, dikira hantu hidup lagi. Itu kan orang nggak waras kan, takutnya sama orang mati, nggak takut sama orang hidup. Nah, itu lama tuh. Ada malah sebagian yang udah kekubur, tapi gurunya bilang ini masih hidup, digali lagi. Pas dibangunin dia merasa, jadi dia fana itu ba'da maghrib hilang, dikira orang mati. Karena dicek nggak ada kan udaranya, denyut jantungnya juga udah nggak ada. Dikuburlah setelah beberapa hari. Mau hari ke-40 datang gurunya, gali, digali, dimandiin sama kayak mandi yang tadi, cuma diminta kepada Allah. Nah, ini mandiin gitu bukan mandi biasa, itu bukan mandi kayak antum mandiin kucing. Itu dia minta kepada yang maha hidup untuk mengembalikan sifat hayat orang ini. Bener hidup lagi. Nah, dan itu bukan khurafat, dan emang nyata ya. Nah, teman-teman, kalau antum nggak punya mursyid, itu nggak bisa selamat sono. Kalau hilang ya yang meninggal, tapi meninggalnya enak itu syuhada secara rohani udah. Arif billah gelarnya udah, ya. Tapi arif billah sesuai dengan makomat itu ya. Yang paling tinggi makomatnya yang sudah sampai ke ahud. Ya, di Jabarut itu kalau boleh disebut, disitulah alam ma'rifatullah. Ma'rifatullah. Siapa yang rohaninya bolak-balik ke sana, ditandai nanti dia punya karya di dunia. Karyanya pasti tasawuf. Jadi antum cari aja semua karya tasawuf atau semua masyayikh yang punya wirid, punya hizib, punya kumpulan zikir yang dia turunkan kepada orang sekarang, itu dia pasti punya akses ke alam Jabarut. Itu rohaninya. Jadi dia duduk di sini tapi rohaninya sudah. Jadi dia itu berlapis-lapis dalam diri kita juga. Nggak perlu badannya menghilang, nggak perlu. Ya, duduk di sini. Kalau istilah orang-orang sekarang dalam ilmu pengetahuan, dunia paralel. Jadi dia mungkin di tempat yang sama, tapi ruhnya sudah Allah mi'rajkan. Nah, ini yang disebut as-salatu mi'rajul mu'minin. Itu sampai, tergantung, ada yang sampai ke malakut. Orang sampai ke malakut itu nangis-nangis kok. Dokter mehek udah dikira dia udah sampai, padahal masih belum itu. Ya, usulnya baru di alam malakut.
Kalau dia terus dibimbing oleh wali yang wasil, mursyid yang kamil, mutakamil, yang kulli, ya, al-waris al-muhammadi, Allah akan angkat terus ke alam Jabarut. Di Jabarut lah nanti dia ketemu ruhaniyah. Jadi kalau antum nanti ketemu dengan ruhaniyah wali-wali, baik yang hidup ataupun yang mati, atau gurunya sendiri, itu udah antum udah pergi ke situ. Ya, udah masuk ke alam Jabarut udah. Alhamdulillah. Apalagi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Terus naik. Terus kalau izin Allah Ta'ala, jadi ini bukan guru lagi yang main, tapi guru cuma mendoakan, ya Allah selamatkan murid, angkat. Jadi Allah yang sudah mengangkat. Jadi guru itu tugasnya cuma sampai di al-malakut, gitu ya. Selebihnya itu anugerah Allah sudah. Jadi nggak boleh mendewakan guru masalah itu, tapi berterima kasih ke guru wajib. Malam yashkurin nas lam yashkuril lah. Terus apa di situ lahut. Nah, lahut ini makanya orang ngomong Tuhan, mabuk Tuhan dah. Ya. Nah, kalau dia turun ke alam dunia rohaninya, nanti dia kalau nulis ilmu tauhid, nah itu seperti Hasyiah al-Bajuri. Antum sudah baca? Hasyiah Bajuri itu beda sama hasyiah yang lain, karena beliau seorang mursyid, Al-Imam al-Bajuri. Ya. Terus apa atasnya? Kalau hahut, nah itu ditandai dengan musyahadah. Nah, itulah puncak ihsan. Jadi apa kata Nabi? Anta'budallah ka'annaka. Itu mustalah nabawi. Kalau mustalah sufi namanya hahut. Nah, ini istilah ditulis oleh Sidi Ahmad Tijani dalam Al-Faid Ar-Rabbani. Saya kira itu istilah nggak ada lagi, berhenti di lahut. Ternyata sampai ke hahut, ya. Maka di sini berkalam-kalamlah hamba dengan Allah. Nah, kalau ingin lihat prakteknya secara kitab, lihatlah kitab Al-Fathur Rabbani karya Sidi Abdul Qadir Jilani. Itu hasil dari dialog-dialog di alam hahut. Jadi beliau turunnya udah gitu aja tuh, hahut, lahut, jabarut, al. Jadi kitab itu teman-teman adalah mutiara-mutiara yang beliau turunkan ketika beliau selesai, ya, berpetualang di alam sana. Dari alam hahut ini, teman-teman, kalau kita turun tadi ke Jabarut, orang di Jabarut ini sudah boleh disebut muhaddasun. Tapi muhaddasunnya belum permanen. Yang permanen itu kalau udah nyampe di alam, itulah Sayyidina Umar, itulah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, orang-orang ahli mujtahid. Kenapa mujtahid bisa merubah satu hukum, beda satu zaman dengan zaman, bahkan beda dengan gurunya. Imam Syafi'i beda dengan, itu karena dia sudah bolak-balik di situ. Cuma dia memerankan baju mujtahid fikih, bukan baju sebagai sufi, gitu ya. Antum jangan pakai riwayat-riwayat yang nggak jelas lagi, ya. Imam Baihaqi ketika menyebutkan riwayat bahwa Imam Syafi'i menyebut sufi itu kasul, ya, sangat pemalas, itu bukan sufi yang asli. Beliau mengejek para sufi-sufi yang berbaju sufi, tapi dia berlindung dengan baju itu dengan kemalasannya. Karena kita sudah lihat diwan beliau dan kitab-kitab beliau yang lain, itu asar sufinya sangat banyak, ya. Jadi beliau ingin menampilkan sufi yang berbeda, sufi yang syar'i lah, kira-kira begitu. Nah, yang disebut bahut, itu ruhaniyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Orang kalau udah di situ, ya dia sering dialog-dialog nabawiyah dia. Jadi mohon maaf, kenapa beberapa hadis itu nggak ketemu dalam kitab? Terus orang bilang, saya dapat ijazah dari Nabi. Nah, itu kayak Sidi Ahmad Tijani dia di situ tuh. Ya, makanya beliau stabil kan, nggak pernah ngomong aneh-aneh kan. Kalaupun beliau sampai ke makom yang atas, itu lidahnya nggak diambil, nggak dipinjam oleh Allah. Makanya Sidi Ahmad Tijani nggak pernah diriwayatkan beliau mengatakan anallah, mafi jubatil, nggak ada kan? Aku Allah kan nggak ada pernah dia zikir begitu. Subhani mah suci aku kan nggak ada. Ada nggak? Nggak pernah. Kenapa? Karena Sidi Ahmad Tijani tidak dipinjam lisannya
atau emang tidak diriwayatkan, beliau tutup rapi-rapi karena beliau sangat bagus mengejar syariat. Begitu juga semua imam-imam tarekat nih ya, Sidi Abdul Qadir Jilani, Abdul Hasan Syazili, Bahuddin Syah Naqsyabandi, semua mereka mengalami itu. Junaid Al-Baghdadi, Abu Yazid Al-Bustami, itu mereka, Al-Hakim At-Tirmizi, Al-Hallaj. Hallaj itu dipinjam oleh Allah lidahnya lagi di depan orang. Di depan orang, bayangin coba. Karena di depan orang, kenalah dia hukum. Hukumnya apa? Dia melanggar hukum bahut. Kalau dibawa ke alam malak, masuk mahkamah beliau. Tapi secara hakikat nggak ada salahnya. Jadi secara hakikat mereka benar, tapi secara syariat Muhammadiyah mereka dianggap menyalahi adab. Tapi salah mereka? Enggak juga. Ya itu skenario Allah udah. Ya, martir juga dia, syahid juga dia di situ. Kalau antum udah paham di sini, la tukaffir al-Hallaj. Jangan pernah sekali-kali merendahkan, mengkafirkan al-Hallaj. Udah paham kan? Termasuk Syekh Siti Jenar. Dia juga itu ya, ilmunya kan Syekh Siti Jenar warisnya Hallaj. Sunan Kalijaga warisnya Junaid, kan mereka tuh yang dulu berhadap-hadapan. Apa kata Imam Junaid? Ente nggak bisa berhenti kecuali di mahkamah dipotong leher ente gitu. Benar. Imam Junaid meninggal ya sekitar 10 tahun lah langsung dieksekusi. Nggak nyampe 10 tahun. Wafatnya Imam Junaid 297. Oh berarti lebih. Sedangkan Hallaj 309. Berapa tuh? 12 tahun ya. 12 tahun. 12 tahun lah Imam Hallaj. Saya menyebut beliau imam ya. Jangan antum pakai kaidah Ibnu Taimiyah. Man lam yukaffirhu fa huwa kafir. Yang tidak mengkafirkan Hallaj, yang mengkafirkan Ibnu Arabi kafir. Ya sudahlah, suka-suka ente lah buat kaidah. Kaidah itulah kaidah taghut. Memang ada di Quran. Man lam yukaffirul Hallaj fa huwa kafir. Ada enggak di Quran? Dibuat-buat aja sendiri. Ya kan? Mereka buat-buat sendiri loh. Orang bertasawuf zindik itu kan dalil-dalilan dia itu. Nggak ada kan di Quran melarang bertasawuf. Juga nggak ada di Quran nyuruh jadi sufi, nyuruh jadi salafi, nyuruh jadi syafi'i, kan nggak ada. Itu cuma manhaj aja. Dia lupa dengan itu. Ya. Kalau sudah ahud teman-teman, di atasnya kembali ke azali. Ini yang disebut inna lillahi. Itu makna dari roji'un. Kalau orang meninggal, ya dia baru nyampe di masa hidupnya baru sampai malakut, ya dia di alam barzakh harus berusaha menyampai, ya baru. Nanti di padang mahsyar dia berusaha lagi terus. Nanti masuk sorga, dia nanti lagi nyari cara biar naik terus. Mumpung masih di dunia, antum bertorikot. Iya, jadi jangan di sono sehari di sini udah berapa ribu tahun di sono kan? Jangan. Mumpung masih di dunia, belajarlah ilmu ma'rifatullah, bertorikot, bersanad. Jadi inilah teman-teman kira-kira strata alam ma'rifatul awali. Ya. Jadi kalau ada orang sudah bisa berkalam-kalam dengan Allah, dia dapat di alam. Nah, itulah ihsan. Ya. Yang itu nggak bisa torikot biasa, harus torikot rohani. Nah, makanya dalam ijma' ahlus sunnah sufi diyakini bahwa Nabiullah Khidir masih hidup, karena beliaulah nanti yang mengajari para mursyid-mursyid itu setelah mursyid-mursyid mentok di alam Jabarut gitu. Kecuali Imam akhir zaman Al-Mahdi ya, beliau Nabi Khidir udah kayak Qorin udah ya, Qorinani. Jadi kalam dia kalam Khidir ya kalam dia gitu. Maka kalau ketemu beliau itu ya itu bisa tembus ke sana. Nah, dengan doa-doanya, dengan zikir-zikirnya, dengan izin beliau ya.